Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Guru Suci Primadona Ismail SPDI. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pusat peradaban timur Islam, dinasti Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejarah pemerintahan Bani Umayyah mengalami dua periode, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus, dikenal dengan Umayyah pertama, dan tahun 756 sampai 1031 Masehi di Andalusia, dikenal dengan Umayyah kedua. Sekarang kita berfokus pada Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Ia sekaligus menjadi sebagai khalifah pertama pada daulah tersebut. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Bani Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 13 kali. Mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Yazid, hingga Marwan bin Muhammad. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yakni Spanyol. Kota-kota yang dapat dikuasai diantaranya adalah Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Sementara di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenea. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Dan daerah-daerah perluasan itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, yaitu Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Selanjutnya, perkembangan di kebudayaan. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Muawiyah bin Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau kadi menjadi profesi tersendiri. Abdul Malik bin Marwan mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti-panti untuk orang yang cacat dan pekerjaannya digaji secara tetap oleh negara. Membangun jalan raya yang menghubungkan antar daerah kekuasaan.
dan membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, serta masjid-masjid yang megah. Selanjutnya, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu sejarah dan geografi, Ubaid ibnu Sariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Selanjutnya, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf dikembangkan terus. Terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangan yang telah dicapai pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Meski hanya memimpin selama 90 tahun, tetapi sudah mampu menancapkan pengaruhnya di daratan Asia, Afrika Utara, hingga Eropa. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang sejarah peradaban Islam, khususnya di Damaskus. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.